Pada usia 63 tahun ini, LPP TVRI terus menjaga eksistensi di tengah ketatnya persaingan media digital. Pemutihan pajak meningkatkan pendapatan Samsat Kabupaten Merangin. Dukung ketahanan pangan, Lapas Kelas 2B Muara Mulia lakukan panen padi dan ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 24 Agustus 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasia Laga. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, di usia ke-63 tahun, LPP TVRI terus berjuang menjaga eksistensi di tengah ketatnya persaingan media digital. Sejak pertama didirikan, LPP TVRI tetap berkomitmen menjadi media pemersatu bangsa di era disrupsi. Tepat pada 24 Agustus tahun 1962, Televisi Republik Indonesia didirikan. LPP TVRI merupakan stasiun televisi pertama dan tertua di Indonesia, dengan jangkauan siaran yang meliputi seluruh wilayah Nusantara. Hingga kini, di usianya yang ke-63 tahun, LPP TVRI masih bertahan dan terus mengudara di tengah persaingan industri penyiaran. Sejak mengudara, LPP TVRI telah berulang kali berganti status hukum. Pada tahun 1963, TVRI berbentuk yayasan, lalu berubah menjadi unit pelaksana teknis di bawah Departemen Penerangan pada tahun 1976. Memasuki era reformasi, status TVRI sempat mengambang setelah Departemen Penerangan dilikuidasi pada tahun 1999. Pada tahun 2000, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36, TVRI berubah menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Perubahan ini memberikan kejelasan status hukum bagi TVRI untuk menyelenggarakan penyiaran sesuai prinsip televisi publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada tahun 2002, status TVRI berubah menjadi perseroan terbatas di bawah Kementerian BUMN dan Departemen Keuangan. Harapannya, TVRI dapat menjadi perusahaan modern yang menghasilkan program siaran bermutu dan berdaya saing. Namun pada tahun 2005, status TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau LPP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005. Sebagai televisi publik, TVRI memiliki tugas memberikan informasi, edukasi, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan pelestarian budaya. Di usia ke-63 tahun ini, LPP TVRI bukan sekadar stasiun televisi, melainkan saksi sejarah perjalanan bangsa. Dari siaran perdana menyambut Asian Games tahun 1962 hingga menghadapi gelombang digital di era modern, TVRI terus berjuang menjaga relevansi. Perayaan HUT TVRI tahun ini menjadi momentum refleksi dan transformasi. Di tengah gempuran media sosial, platform streaming, dan konten berbasis algoritma, TVRI berkomitmen untuk tetap menjadi ruang informasi, edukasi, dan kebudayaan yang inklusif. Tantangan terbesar adalah perubahan pola konsumsi media. Generasi muda kini lebih memilih konten on demand seperti YouTube, TikTok, dan Netflix. Namun, LPP TVRI telah menunjukkan langkah-langkah adaptif, digitalisasi siaran, penguatan kanal YouTube, dan produksi konten media baru menjadi strategi untuk menjangkau lebih banyak pemirsa. Tren dari industri kreatif yang semakin geraknya cepat sekali ya. Kita bicara masalah AI juga, kita bicara mengenai multi platform dan bagaimana kita harus adaptasi dengan tren yang terjadi di dunia internet maupun teknologi. Jadi tidak hanya calon-calon CPNS yang hadir, tapi juga seluruh pegawai dari TVRI Jambi
harus bisa mengetahui, setidaknya bisa paham lah tentang tren yang terjadi gitu ya. Karena kita melihat sekarang ini paradigma baru bahwa seluruh pegawai adalah ujung tombak dari penyiaran gitu ya. Di usia ke-63 tahun, LPP TVRI dituntut untuk tidak hanya bertahan tapi juga berkembang. Dengan semangat transformasi dan komitmen terhadap nilai-nilai publik, TVRI memiliki peluang untuk kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Dari layar kaca hingga layar digital, TVRI terus berjuang menjaga jati diri di tengah perubahan zaman. Tantangan memang besar, namun sejarah telah membuktikan TVRI adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Dirgahayu, LPP TVRI, media pemersatu bangsa. Perkembangan di tengah gempuran platform digital dan layanan streaming, keberlangsungan media konvensional semakin ditantang. Namun TVRI sebagai televisi publik pertama di Indonesia tetap eksis dan terus bertransformasi di era digital. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak langsung terhadap media elektronik termasuk televisi dan media cetak. Penggunaan internet yang meluas di masyarakat menjadi tantangan serius bagi media tradisional. Dalam kondisi ini, Televisi Republik Indonesia dipandang perlu melakukan inovasi dan transformasi digital agar tetap bertahan dan relevan. Demisioner KPID Provinsi Jambi, Muhaimin mengatakan, TVRI harus memiliki strategi konten yang berkualitas serta platform yang mudah diakses oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. Dengan memanfaatkan platform digital, TVRI juga dapat berkolaborasi dengan konten kreator agar mampu bersaing dengan beragam konten yang tumbuh di Provinsi Jambi. Tentu untuk mampu tetap bertahan, tumbuh, dan berkembang, dia harus mengembangkan teknologi, model bisnis, dan pengembangan strategi kontennya. Nah, berkaitan dengan strategi itu, tentu dia harus mampu menghadirkan diversifikasi platform ya, yang bisa dinikmati oleh semua penonton yang ada di Provinsi Jambi. Meski media informasi terus berkembang, TVRI tetap dipercaya sebagai sumber informasi yang berimbang, edukatif, dan menghibur. Sebagai saluran informasi publik, TVRI terus melakukan inovasi dan transformasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Tujuannya agar TVRI tetap berdiri kokoh sebagai media terpercaya yang menyajikan informasi akurat untuk seluruh lapisan masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Keberadaan pemancar transmisi TVRI Sarolangun menjadi saksi nyata pengabdian para petugas yang fokus pada pelaksanaan teknis penyiaran serta penyediaan infrastruktur pemancar agar siaran TVRI terus mengudara di bumi sepucuk adat Serumpun Peseko. Di Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, terdapat bangunan yang menjadi pusat operasi pemancar TVRI untuk menyalurkan sinyal televisi ke masyarakat. Kelancaran tayangan TVRI tidak terlepas dari kinerja para pegawai pemancar yang terdiri dari teknisi hingga koordinator pemancar transmisi TVRI Sarolangun. Al-Fajri, pegawai LPP TVRI sekaligus koordinator pemancar transmisi TVRI Sarolangun, memiliki tanggung jawab untuk memastikan sinyal TVRI dapat menjangkau masyarakat. Ia juga melakukan pemeliharaan dan pengoperasian teknis pemancar, serta menjaga lingkungan pemancar agar tetap bersih dan nyaman. Al-Fajri mengatakan, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kondisi cuaca buruk, seperti hujan deras disertai petir. Dalam kondisi tersebut, pihaknya tetap siaga untuk memastikan siaran TVRI tetap mengudara. Bersama dua orang rekan, Al-Fajri terus mengabdi dengan semangat tinggi di tengah berbagai tantangan. Di sisi lain, Al-Fajri juga memanfaatkan halaman pemancar untuk usaha pembibitan cabai, terong, dan tomat. Usaha ini telah berjalan selama 4 bulan terakhir. Bibit yang sudah besar maupun yang baru disemai banyak dibeli langsung oleh masyarakat yang datang ke pemancar. Hasil penjualan bibit digunakan untuk membantu biaya kebersihan lingkungan TVRI seperti pembelian Pertamax, Rondap, dan kebutuhan lainnya.
Kegiatan kita sehari-hari untuk menambah anggaran kebersihan ini, menanam cabai, terong, bibit. Alhamdulillah banyaklah untuk peminat untuk menambah uang kebersihan di Serolangun. Kalau per batang per pelipet ini 15.000, tapi kalau masih bibit sekitar 35.000. Bibit cabai, bibit terong, bibit tomat. Hingga memasuki usia 33 tahun, pemancar transmisi TVRI Serolangun tetap menyala. Dengan sistem siaran yang sepenuhnya beralih ke digital, masyarakat dapat menikmati tayangan lokal TVRI Jambi dan berbagai program dari TVRI Nasional, TVRI Sport, dan TVRI World. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah gelombang digitalisasi dan tekanan efisiensi anggaran, TVRI Transmisi Bangko tetap menyala untuk menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat Merangin. Di jalur 3 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdiri sebuah menara penyiaran yang telah menjadi simbol komitmen informasi publik sejak tahun 1982. LPP TVRI Transmisi Bangko yang dulu berada di bawah Departemen Penerangan, kini berada di bawah naungan Dewan Direksi LPP TVRI. Kementerian Komunikasi dan Digital turut berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Seiring dengan transisi digital, seluruh lembaga penyiaran wajib menyiarkan program dengan visual dan audio yang lebih jernih. Untuk itu pada tahun 2023, TVRI Transmisi Bangko melakukan upgrade peralatan, mulai dari integrated receiver decoder, encoder, hingga perangkat pendukung lainnya. Hasilnya, masyarakat dalam radius 20 km dapat menikmati siaran TVRI Jambi dan TVRI Nasional dengan kualitas maksimal. Di balik layar ada 3 sosok yang berjaga selama 24 jam. Sigit Herlambang, Safaul, dan Ronaldo menjaga peralatan transmisi di bawah suhu 20 derajat Celcius agar siaran tak pernah padam. Transmisi Bangko ini berdiri sekitar tahun 1982, waktu itu masih di bawah Kementerian Penerangan. Hingga sekarang ini tahun 2023 kemarin kita sudah dilakukan digitalisasi di bawah Kementerian Kominfo yang berubah sekarang menjadi Kementerian Komdigi. Dan setelah digitalisasi ini kita memberikan siaran yang lebih jernih baik dari audio dan video untuk penonton yang ada di rumah. Namun di balik kemajuan teknologi ada tantangan yang tak mudah. Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat membuat biaya perawatan dan kebersihan menjadi terbatas. Koordinator Pemancar TVRI Transmisi Bangko, Sigit Herlambang, berharap dukungan anggaran dapat kembali normal. Agar TVRI Transmisi Bangko terus menyala, menyebarkan informasi dan menghadirkan program yang mencerahkan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sejak migrasi dari analog ke digital pada tahun 2021, TVRI Transmisi Sungai Penuh terus meningkatkan kualitas siaran. Saat ini TVRI Transmisi Sungai Penuh mampu menjangkau daya hingga 1000 kW, meliputi kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kehadiran TV digital di TVRI Transmisi Sungai Penuh membuktikan komitmen lembaga penyiaran publik dalam menyediakan informasi berkualitas. Sejak bertransisi ke digital pada tahun 2021, stasiun ini telah menjangkau 2 wilayah utama, yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dengan daya siaran hingga 1000 kW. Koordinator TVRI Transmisi Sungai Penuh, Dede Trenaldi, mengatakan, masyarakat kini dapat menikmati 4 kanal siaran TVRI sekaligus, di antaranya TVRI Jambi, TVRI Nasional, TVRI Sport, dan TVRI World. Seluruhnya ditampilkan dengan gambar lebih tajam dan suara lebih jernih. Untuk saat ini, transmisi Sungai Penuh dapat menjangkau hingga sekitar 1000 kW mencakup wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2021, transmisi Sungai Penuh sudah beralih dari siaran analog ke siaran digital. Masyarakat bisa menikmati siaran TVRI secara digital. Sejauh ini belum ada kendala, kami selaku petugas selalu bersiaga untuk mengatasi jika ada kendala. Dengan perkembangan teknologi digital, TVRI menjadi salah satu saluran yang terus menyiarkan beragam isu dan perkembangan di setiap daerah.
Sebagai lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia, TVRI tetap konsisten menjadi sumber informasi yang mencerahkan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat inginkan TVRI terus menghadirkan tayangan yang informatif, edukatif, dan menghibur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Pakaian adat Nusantara mewarnai peringatan HUT ke-63 LPP TVRI di TVRI Stasiun Jambi. Antusias pegawai ditunjukkan dengan euforia dalam mengikuti upacara yang digelar di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi. Hari ini, 24 Agustus 2025, seluruh pegawai di lingkungan LPP TVRI di seluruh Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-63 LPP TVRI. Di TVRI Stasiun Jambi, semangat dan antusiasme seluruh pegawai sangat terlihat saat mengikuti upacara HUT ke-63 LPP TVRI yang dilaksanakan di halaman kantor Telanai Pura pada Minggu pagi. Menggunakan pakaian adat Nusantara, seluruh pegawai mengikuti pelaksanaan upacara HUT ke-63 LPP TVRI yang dipimpin oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjoni mengatakan di usia yang ke-63 tahun, LPP TVRI telah melewati berbagai tantangan dan dinamika dalam menapaki perjalanan panjang sebagai lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia. Usia 63 tahun bukanlah sekedar angka, melainkan cerminan pengalaman, dedikasi, dan pengabdian yang tiada henti kepada bangsa dan negara. Dengan mengusung tema Terdepan Melayani Mendukung Asta Cita, LPP TVRI harus tetap berdiri sebagai media terpercaya yang membawa kebenaran, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Di usia ke-63 tahun, TVRI terus menunjukkan konsistensinya sebagai lembaga penyiaran publik yang terlihat dari kembali ditunjuknya TVRI sebagai TV Pool dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk penguatan kelembagaan, pada tahun ini, TVRI menerima 1.949 calon pegawai negeri sipil dan menambah 3 unit organisasi baru, yakni membentuk Pusat Data dan Strategi TVRI Stasiun Banten dan TVRI Maluku Utara. Di hari ulang tahun ke-63 TVRI hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh pemirsa TVRI dan stakeholder TVRI Stasiun Jambi yang telah banyak membantu proses penyelenggaraan produksi dan penyiaran, membantu dalam hal kebijakan dan membantu kerjasama kita dalam penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Pak Gubernur, kepada Bapak Wali Kota dan Bupati seluruh di Provinsi Jambi ini, dan juga kepada pemirsa setia TVRI. Pada upacara ini, turut dilakukan pemberian piagam tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia kepada 16 pegawai TVRI Stasiun Jambi. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI ke-63, TVRI Stasiun Jambi melakukan berbagai kegiatan lomba digelar dengan meriah oleh seluruh pegawai TVRI Stasiun Jambi.
Untuk memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan para pegawai TVRI Jambi, TVRI Stasiun Jambi melaksanakan berbagai kegiatan lomba dalam rangka HUT TVRI ke-63. Pelaksanaan lomba dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Beberapa lomba yang diselenggarakan yaitu lomba domino, lomba PES, lomba Mobile Legend, lomba futsal sarung, lomba badminton, lomba fashion show, dan lomba menghias nasi goreng oleh Dharma Wanita TVRI Stasiun Jambi. Perlombaan ini dilakukan dengan pertandingan antar masing-masing bagian di TVRI Stasiun Jambi. Kepala Stasiun TVRI Jambi, Herli Marjoni, mengapresiasi seluruh panitia dan pegawai Stasiun TVRI Jambi atas antusiasme dalam menyemarakan HUT TVRI ke-63. Puncak kegiatan ini diakhiri dengan pelepasan pegawai TVRI yang berpindah ke TVRI Stasiun Kepulauan Riau, Iwan Koswara, serta tukar kado oleh sesama pegawai di TVRI Stasiun Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana positif dalam membangun semangat juang yang baru di usia 63 tahun LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Genap 63 tahun mengudara, LPP TVRI tetap menjadi televisi pertama dan pemersatu bangsa. Di momentum ini, masyarakat berharap LPP TVRI dapat terus menghadirkan tayangan yang informatif, edukatif, dan menghibur. Masih mungkin kalau untuk program yang menarik, program di Provinsi Jambi itu ada Berkabar Jambi. Nah, itu program yang membahas tentang berita-berita terkini tentang Jambi. Jadi program itu menarik menurut saya karena menggunakan bahasa daerah. Mungkin program TV mengenai mengeksplor yang ada di Indonesia, di berbagai provinsi itu budaya-budayanya atau wisata-wisata yang lebih terkenal gitu. Harapan saya untuk LPP TVRI yaitu untuk terus berinovasi, terus berkembang, terus menampilkan, terus memberikan informasi tentunya dan juga wawasan kepada masyarakat. Nah, dan juga harapan saya untuk LPP TVRI ini itu terus memberikan program-program yang edukatif, informasi kepada masyarakat kita, dan juga saya mengucapkan selamat kepada LPP TVRI yang sudah berulang tahun ke-63. Mudah-mudahan terus berkembang, terus berinovasi. Ya, saya selaku rakyat Indonesia, khususnya yang tinggal di Jambi, ya artinya memang sangat memiliki sekali kegiatan-kegiatan TVRI yang sudah ditayangkan untuk menyelenggarakan event-event nasional dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sampai ke pelosok desa. Justru itu sekali lagi saya selaku warga Jambi mengucapkan selamat HUT TVRI yang ke-63. Semoga TVRI terus maju dan tetap solid. Lembaga Penyiaran Publik TVRI telah memasuki usia ke-63 tahun ini. Banyak perubahan yang telah dilakukan TVRI dari tahun ke tahun, termasuk kontribusi terhadap edukasi dalam bentuk informasi yang disampaikan ke masyarakat. 24 Agustus 2025, Lembaga Penyiaran Publik TVRI telah memasuki usia ke-63 tahun. Hari ini, bertepatan dengan Hari Televisi Nasional tahun 2025, banyak perubahan yang telah dilakukan TVRI dari tahun ke tahun, termasuk edukasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Transformasi dari analog ke digital, pengembangan saluran tematik dan logo, seiring dengan perkembangan zaman. Salah seorang akademisi Yusnaini mengatakan, TVRI sudah menggunakan over the top yang bisa diakses melalui platform streaming seperti TVRI Klik. Hal ini tentu sudah banyak membantu masyarakat yang ingin menyaksikan siaran TVRI di mana saja melalui berbagai perangkat. Diharapkan usia ke-63 tahun ini, TVRI terus eksis dan terus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian TVRI bisa menjadi pilihan masyarakat yang akurat dalam penyampaian informasi. Perkembangan zaman yang terjadi saat ini gitu kan, karena saat ini di mana generasi milenial dan generasi digital itu lebih banyak
menonton siaran TV menggunakan perangkat, jadi tidak menggunakan TV analog seperti di zaman generasi baby boomer sebelumnya ya kan, di mana mereka lebih menyukai televisi, penonton konten-konten baik itu siaran video, TV ataupun apapun menggunakan perangkat smartphone. Jadi generasi milenial dan X yang sekarang menonton, jadi mereka bisa mengakses siaran itu kapanpun, dimanapun menggunakan perangkat yang mereka miliki. TVRI terus menjangkau seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Ini satu-satunya televisi publik dengan misi memberikan informasi, edukasi, dan hiburan sehat untuk semua lapisan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Semarakan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan San Mori Merdeka. Informasi selengkapnya usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menggelar kegiatan Sunday Morning Ride atau San Mori Merdeka untuk masyarakat. Dalam rangka menyemarakkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menggelar agenda Sunday Morning Ride atau San Mori Merdeka untuk masyarakat. Kegiatan yang dimulai dari halaman luar rumah Dinas Gubernur Jambi itu dilepas secara resmi oleh Gubernur Al-Haris pada Minggu pagi. Al-Haris mengatakan, melalui kegiatan San Mori, pemerintah Provinsi Jambi bertujuan membagikan kebahagiaan Hari Kemerdekaan negara bersama masyarakat. Menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat menjadi pilar penting untuk mengisi pembangunan dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Bukan tentang kecepatan dan adrenalin, kegiatan San Mori diselenggarakan untuk menciptakan momen kebersamaan antar masyarakat. Filosofi ini sejalan dengan visi misi skema pembangunan yang diusung pemerintah Provinsi Jambi, yaitu Jambi Mantap, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ini dalam rangka untuk bersama kita memperingati HUT RI ke-80. Tentunya semangat teman-teman sekalian, pecinta motor untuk mengadakan acara San Mori. Mudah-mudahan ini semua nanti akumulasinya adalah kita punya semangat bersama untuk membangun NKRI ini. Harapan saya semuanya aman, damai, kondusif sampai kembali kepada rumah masing-masing. Kegiatan Sunday Morning Ride yang diikuti sejumlah komunitas motor diselenggarakan dengan rute Candi Muaro Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Suasana meriah masih mewarnai peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sungai Penuh. Kodim 0417 Kerinci menggelar beragam perlombaan tradisional yang melibatkan prajurit, keluarga, hingga masyarakat umum. Ratusan warga bersama keluarga besar TNI Kodim 0417 Kerinci tumpah ruah di eks lapangan MTQ Kota Sungai Penuh. Mereka ikut ambil bagian dalam aneka perlombaan tradisional untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai lomba digelar mulai dari tarik tambang, balap karung hingga panjat pinang yang selalu menjadi pusat perhatian. Antusiasme terlihat dari teriakan penonton yang menyemangati peserta hingga suasana lapangan penuh keceriaan. Komandan Kodim 0417 Kerinci Letkol Infanteri Eko Budiarto mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan antara prajurit, keluarga, dan masyarakat. Selain hiburan, perlombaan tradisional juga menjadi cara melestarikan permainan rakyat yang kian jarang ditemui di tengah gempuran budaya modern. Kegiatan ini juga sebagai momentum untuk menumbuhkan nilai kerjasama, sportivitas, sekaligus semangat nasionalisme yang diwariskan para pejuang kemerdekaan. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan yang memang setiap tahun kita laksanakan. Tahun kemarin juga kita laksanakan juga seperti ini. Ya, tahun ini juga kita laksanakan. Namun memang kita laksanakan setelah rangkaian kegiatan 17 Agustus. Karena kalau sebelum
rangkaian 17 Agustus kita masih ada keterlibatan kegiatan-kegiatan lain seperti upacara dan lain sebagainya. Makanya waktu yang ada ini kita manfaatkan waktu. Melalui lomba yang syarat makna tersebut, diharapkan semangat persatuan dan kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa dapat terus terjaga, sekaligus menghidupkan kembali tradisi rakyat di tengah peringatan kemerdekaan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kampung Tangguh Anti Narkoba di RT 5 Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, bersama Polresta Jambi menggelar ajang One Spirit Sport Fun Boxing 2 Merah Putih. Warga Kampung Tangguh Anti Narkoba di RT 05 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi bersama petugas kepolisian Polresta Jambi menggelar event olahraga bertajuk One Spirit Sport Fun Boxing 2 Merah Putih pada Sabtu malam. Kegiatan yang diikuti puluhan remaja dari kabupaten kota ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 86 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Jambi ambil bagian dalam 43 pertandingan dengan 2 kategori, yaitu kickboxing dan boxing. Kegiatan yang dikemas dengan nuansa merah putih ini menjadi wadah ekspresi bagi para remaja untuk menunjukkan bakat dan minat mereka di bidang olahraga. Antusias peserta dan penonton terlihat jelas di mana setiap laga bukan hanya menjadi ajang adu kekuatan, namun juga menunjukkan semangat sportivitas dan kebersamaan. Ketua Panitia Cindy mengatakan, melalui ajang ini, generasi muda diberikan kesempatan untuk mengukir prestasi yang bermanfaat, serta melatih kedisiplinan dan sportivitas. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, yang hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi tinggi dan menegaskan pentingnya menyalurkan energi anak muda ke hal-hal positif sebagai upaya menghindarkan mereka dari pengaruh buruk narkoba. Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini supaya anak-anak RT 05 khususnya biar dia berprestasi, dia juga bisa membawa nama RT 05 ataupun Kota Jambi khususnya jadi atlet yang luar biasa. Jadi kegiatan ini kita untuk melahirkan atlet-atlet yang baik. Bisa kita lihat sendiri ya, Fun Boxing Merah Putih kedua yang ada di Pucuk, ya, yang diselenggarakan oleh kepolisian dan juga warga setempat. Ya, ini sungguh luar biasa. Animo baik pemain, 88 orang pemain, ya, dan penontonnya juga luar biasa. Kedepannya, acara ini diharapkan dapat terus berlanjut dan melahirkan atlet-atlet berprestasi di bidang boxing, sekaligus menjadi benteng bagi generasi muda untuk terus hidup sehat, berprestasi, dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif Sabtu malam resmi membuka Liga Sepak Bola U35 tingkat OPD Batanghari di lapangan Alun-Alun Batanghari. Laga ini merupakan bentuk memperkuat silaturahmi, menciptakan sportivitas serta kekompakan para OPD. Turnamen sepak bola U35 tingkat OPD dan instansi vertikal di Batanghari resmi bergulir pada Sabtu malam. Pada laga yang memperebutkan Piala Bupati Batanghari itu, dihadiri dan dibuka langsung Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Sedikitnya ada 35 tim ikut serta dalam pertandingan yang digelar di lapangan Alun-Alun Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah bekerja cukup maksimal untuk mempersiapkan turnamen sepak bola antar OPD tersebut. Pertandingan sepak bola ini tidak sekedar bertujuan untuk menjaga kebugaran dan sportivitas para pegawai, namun juga lebih mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan. Di sela acara pembukaan turnamen U35 juga digelar defile para peserta, serta dimulai dengan pertandingan eksibisi antara Pemkab Batanghari dan Pemkab Sarolangun. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai bagian dari program nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia, LPP Radio Republik Indonesia atau RRI Jambi menyelenggarakan kegiatan Kita Indonesia di Auditorium RRI Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia khususnya di Provinsi Jambi.
Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia atau RRI menyelenggarakan program kebudayaan bertajuk Kita Indonesia yang diselenggarakan serentak di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Program ini mengusung tema batik dan anak muda dari tradisi ke tren yang bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa dan membumikan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi karakter bangsa Indonesia. Dalam kegiatan ini, berbagai pertunjukan ditampilkan, dari mulai musik band dengan aransemen etnis oleh Cemaran Diakala, fashion show menggunakan koleksi batik Rindani, serta penampilan dari tim disabilitas. Selain itu, acara juga diwarnai dengan pembacaan puisi dan tarian daerah yang menambah meriah suasana. Kepala LPP Stasiun RRI Jambi, Dadan Sutaryana mengatakan, acara Kita Indonesia ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dan mengangkat budaya kearifan lokal, khususnya untuk mengembangkan budaya di Jambi, salah satunya batik yang memiliki ciri khas tersendiri. Diharapkan dalam kegiatan ini khususnya anak-anak muda Jambi dapat terus mengembangkan dan melestarikan budaya di Provinsi Jambi. Kegiatan Kita Indonesia ini adalah kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan local time, misalnya di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, seluruh RRI menggelar Kita Indonesia. Khusus untuk di Jambi ini, kita ingin mengangkat kearifan lokal yang ada di Jambi. Dan kita juga ingin mengangkat bagaimana perhatian generasi muda terhadap batik. Makanya kami mengambil batik Jambi beserta tren anak muda untuk menggandrungi batik itu sendiri. Acara ini juga memberi kesempatan kepada 16 orang penyandang disabilitas untuk tampil dan menunjukkan bakat mereka dalam berbagai penampilan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, PLN Tebo akan perbaiki kabel listrik yang menjuntai sepanjang 2 km di Kelurahan Muaro Tebo. Sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Menanggapi keluhan warga terkait kabel listrik yang menjuntai sepanjang 2 km di wilayah Bungkal, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, PLN Tebo Tengah akan melakukan perbaikan pada bulan Oktober mendatang. Keluhan masyarakat Bungkal, Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah terkait kondisi kabel listrik menjuntai hingga sepanjang 2 km. Langsung mendapat respon dari pihak PLN. Manajer ULP Muara Tebo Rizky Fadliansyah mengatakan pihaknya sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan jumlah pemasangan tiang listrik untuk menyanggah kabel yang menjuntai. Sekitar 40 tiang yang rencananya akan dilakukan pemasangan pada bulan Oktober mendatang. Data sama tim itu sepanjang 2 kms, 2 km ya, yang tarikan panjang ya, dengan menggunakan tiang seadanya lah ya, dari batang pohon dan lain-lain. Itu sudah kami data, sudah kami serahkan juga ke UP3 Muara Bungo, dan insya Allah kita akan melakukan perbaikan di bulan Oktober. Sementara itu, selain rencana perbaikan kabel terjuntai di daerah Bungkal, di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tebo juga sudah diusulkan untuk perbaikan. Sedikitnya ada 5 lokasi yang terdata untuk pemasangan tiang listrik. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, penerimaan pajak kendaraan di kantor Samsat Kabupaten Merangin mengalami peningkatan signifikan. Hingga Agustus 2025, Samsat Merangin telah mengumpulkan pendapatan sebesar 14,88 miliar rupiah atau setara 53% dari target tahunan sebesar 27,5 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Jambi kembali meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sejak 19 Agustus hingga 22 Desember 2025.
Program ini dirancang untuk meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berkat program tersebut, minat pembayaran pajak di Kabupaten Merangin meningkat tajam. Dalam waktu 3 hari saja, Samsat Merangin telah mengumpulkan pendapatan sebesar 2,10% dari target tahunan. Padahal, tanpa program pemutihan, angka tersebut baru bisa dicapai dalam waktu sepekan lebih. Berdasarkan pencapaian terkini, Samsat Kabupaten Merangin berada di peringkat 6 seprovinsi Jambi. PLT Kepala Samsat Kabupaten Merangin, Isro Handayani mengatakan, pihaknya optimis dapat memenuhi target pendapatan tahun ini, terutama dengan berlanjutnya program pemutihan hingga Desember. Pemutihan merupakan progres untuk mendapat partisipasi dari masyarakat yang nunggak lama bisa bayar dengan 2 tahun saja dalam program ini. Pada seluruh masyarakat Merangin, manfaatkan pemutihan program Bapak Gubernur kita yang berlaku dari tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 22 Desember 2025. Saat ini, Samsat Kabupaten Merangin mencatat ada sekitar 32.000 kendaraan yang masih menunggak pajak. Dari jumlah tersebut, 556 unit merupakan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Merangin. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai salah satu upaya mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian melakukan panen perdana padi. Selain padi, pihak lapas juga membudidayakan ternak ayam kampung dengan jumlah 536 ekor. Secara perlahan, program Astacita pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terwujud. Salah satunya yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian dengan mulai melakukan panen perdana padi di atas lahan 2.811 meter persegi. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian Muhammad Ilham Santoso Sahdani mengatakan, pengolahan padi ini dilakukan secara mandiri oleh petugas bersama warga binaan setempat dengan memanfaatkan sarana asimilasi dan edukasi yang ada di lingkungan lapas. Selain padi, pihak lapas juga mampu melakukan budidaya ternak ayam kampung yang saat ini sudah mencapai 536 ekor dan 86 ekor diantaranya sudah siap panen atau diperjualbelikan di pasaran. Ilham menambahkan, nantinya lahan sawah yang baru dipanen ini akan kembali digarap untuk melakukan musim tanam kedua. Dirinya berharap langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat guna mewujudkan program swasembada pangan di daerah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Penyelesaian biaya jemur dan giling gabah pada panen pertama telah dilakukan oleh Bulog ke petani. Di masa panen kedua ini, petani berharap Bulog tetap menyerap gabah kembali. Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menikmati berkah pada musim panen kedua tahun ini. Musim panen mulai berangsur pada awal bulan Agustus hingga September, sebelum kembali memulai masa tanam di awal Oktober. Salah seorang petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Saifullah mengatakan, di musim panen kedua ini hasil padi di sawah miliknya terancam turun jika dibandingkan dengan masa panen pada bulan Februari lalu. Penurunan disebabkan masifnya serangan hama burung disertai ekstrimnya cuaca yang melanda beberapa bulan lalu. Di masa panen kedua, Saifullah berharap Perum Bulog Cabang Kuala Tungkal bisa kembali menyerap gabah petani dengan ketetapan HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut sangat membantu petani dan bisa membuat para tengkulak mundur. Pihak Bulog juga belum lama ini baru menyelesaikan pembayaran jasa jemur dan giling di tingkat petani. Ya, tetapi kami berharap sekali kepada Bulog khususnya agar penyerapan itu berlanjut. Karena jujur jika tidak diserap oleh Bulog lagi, otomatis terutama tengkulak-tengkulak yang biasa menyerap gabah di kalangan petani itu akan istilahnya ngomong akan tidak berani maju karena harga sudah disetandakan HPP pemerintah. Pada masa panen pertama, Bulog menyerap gabah kering panen milik Saifullah sekitar 25 ton dari lahan seluas 10 hektar. Di masa panen kedua ini diprediksi produksi akan jauh berkurang dari lahan tersebut. Clival TVRI Jambi melaporkan.
Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.